Atau belum? Atau belum? Ada Skyla yang sedang kecewa. Oh, kecewa. Kenapa kecewa? Dengan Coba performa cerita. dari tim RRQ. Di match pertama mereka cuma dapat 1 kemenangan. Sementara di match kedua ngelawan Lost mereka nggak mencetak kemenangan sama sekali. Ini teori konspirasi apa lagi gitu. Dan semoga hal ini juga tidak terulang lagi dengan EVOS Divine. Maksud gue gini, kita orang pengen di Grand Final ada tim Indonesia dong biar semangat. Kalau kita nggak casterin tim negara lain buat apa sampai tengah-tengah malam gitu. Tolong EVOS Divine berikan yang terbaik. Tolong jangan mengecewakan kita EVOS Divine. Minta tolong banget ini mah. Biar ada semangat gitu di Grand Final. Benar, harapan kita cuma tinggal EVOS Divine gitu kan. Tim Indonesia satu-satunya yang masih bertahan untuk di class squad selanjutnya. Dan ngomongin tentang performa dari RRQ Kaizu sih, memang harusnya kita semua sadar bahwa ini kelihatannya memang ada sesuatu gitu dari Aneh banget. aneh banget, gak kayak biasanya gitu. Mau berasumsi mungkin mereka kecapean, tapi tim lain juga sama kok. Tim lain juga Atau mereka kecapean. sengaja mengalah untuk beristirahat. Bisa jadi karena mereka memikirkan ini persiapan Indonesia. Betul, MFF. Kalau gue nggak salah mereka tanggal 3 udah harus ada di Indonesia lagi gitu. Kesibukannya sangat-sangat padat, jadi ketimbang mereka sakit. Karena kita harus ingat ya, grand finalnya itu nanti bisa sampai tengah malam. Nah, jadi ini sebenarnya juga jatuhnya pilihan ya. Mereka mau prioritasin yang mana? Nggak juga sih, tapi kalau gue jadi sebuah tim e-sports atau coach, gue sih pengen memenangkan semua turnamen, ya nggak sih? Benar. Kalau kita mikirnya gitu. Iya, tapi kan mungkin mereka punya prioritasnya. Dan balik lagi, ini bukan artinya mereka melakukan hal itu. Bisa aja emang mereka benar-benar kalah aja barusan gitu teman-teman. Tapi kayak kalau ngeliat, ya ampun, masa sih RRQ 61? Masa sih 6-0 gitu? Iya, itu dia aneh banget. Kayak nggak habis thinking gitu bro. Gak habis thinking, gak bisa berword-word lagi. Nggak bisa berword-word lagi. Cukup, ya sejujurnya kecewa, tapi ya kalau memang misalkan Kecewa lah. Makti. Soalnya kalau kecebong di got. bener juga ya. Ya, ini masalah dia Kecewa, tembak. itu dia, karena hasilnya bener-bener jauh banget. Lawannya tuh Lost loh. Iya, maksudnya Lost juga kuat sih. Cuman maksudnya gue nggak expect kayak RRQ tuh ada di level yang dimana mereka ngelawan Lost bisa cuman dapat 1 poin kemenangan, Tuh, 1 maksudnya. ronde doang. Sisanya di match kedua mereka nggak menang sama sekali gitu. Bener-bener 2 game 1 ronde doang yang mereka bisa menangin gitu. Jadi Apaan tuh? tanya kayak ada apa sih? Ada Apaan? apa? Mau konsul boleh gitu kan sama. Tolong ya, ini kita tunggu secepatnya clarification dari Coach Yes, Adi. Exactly, Coach Adi. Keren juga. Keren ya? Bahasanya. Iya dong, belajar terus. Dan tentunya kita akan melihat juga adanya karakter yang sudah mulai ini, yaitu ada A124 dan juga ada Oscar. A124 ternyata di-ban oleh teman-teman dari Movistar. Selanjutnya juga kita bisa lihat bagaimana Movistar R7 memiliki Casey, Iris, Koda, dan juga Santino. Kenapa Iris diambil duluan? Mungkin juga karena Iris Rasya yang biasanya pakai Iris. Menarik, ada Riders, Shiny, Clue, ada Tatsuya juga yang diamankan oleh EVOS Divine. Harusnya kalau kita lihat bagaimana komposisi daripada EVOS Divine, mereka akan jadi tim yang bisa jadi dominan close combat. Karena kalau ngomongin kemampuan
Sama. agresif kalau kita ngomongin battle. Nih. Oh ternyata Santino. Harusnya Santino dipakai sama Rasha sih harusnya, dan gue cukup percaya bahwa Rasha juga punya kemampuan yang luar biasa untuk menguasai Santino. Oh dia. Bisa memanfaatkan kombinasi Santino dengan cukup baik bermain jarak. Jadi lawan mereka itu adalah Movistar R7, yang mana gue melihat permainan dari R7 ini cenderung lebih ngeri untuk bermain jarak jauh. Long range tuh dia mungkin juga ini salah satu counter yang dilakukan oleh Spotify dan juga menyadari dengan adanya Oscar yang defend ya. Ya. Dan kalau kita ngomongin dari skill yang dipakai dari teman-teman EVOS ini merupakan kombinasi skill yang sangat agresif. Tatsuya, Clue, ada sih di sana. Tapi kalau kita ngomongin Tatsuya dari Movistar sendiri, mereka punya Raiden ini Raiden ngeselin juga. Mau nggak pakai? Ya oke jaket. Jarang banget ini kali pertama di turnamen kali ini adanya Raiden digunakan di CS setupnya. Di CS setup, betul, karena juga memang sejauh ini ya melihat pemanfaatan Raiden tidak begitu banyak impactnya, tapi lagi-lagi tergantung dengan siapa yang menggunakan. Betul. Bagaimana strategi yang akan mereka pakai nanti. Betul sekali. Dan kita akan melihat sudah di brief kali ini anak-anak dari EVOS Divine dengan sang analis ada Lim di sana. Sementara Movistar Casey, Iris, Koda, Raiden. Ini mereka mau main kayak gimana ya? Setengah agresif, setengah defensif gitu. Karena dengan adanya Raiden otomatis mereka lebih memprioritaskan untuk main defense harusnya kan. Tapi dengan adanya Keiko ya ini mereka pure main defense menurut aku. Mereka bakal nahan banget dan nunggu EVOS Divine untuk masuk ke daerah pertahanan mereka. Betul, dan permainan mereka even di Battle Royale ya untuk Movistar R7 bukan agresif gitu. Sangat sesuai, tapi juga mungkin ada bentuk counter yang dengan adanya Code sebagai informasi yang cukup akurat. Oke, juga menjadi salah satu counter yang mereka mau coba main sabar, mau main jarak. Masih ada counter di pos setidaknya untuk bisa bagaimana. Yes. Dan Kocok boleh nggak bukunya dipotong Kocok? Udah panjang tuh ya. Marahin ke bawah. Panjang banget ya. Double kill. Kan lu bukunya. Cewek apa cowok ini? Ini harusnya cewek. Triple kill. Buat apa ya? Apaan? Bad girl gitu ya. Bad. Bad girl. Belum bisa tuh kayak galak dan Yes, kalau kita lihat satu player dari Movistar sudah pemanasan. Mbak sabar ngeliat EVOS Divine setelah mereka menyaksikan rivalnya terbantai barusan apa yang akan mereka lakukan. Karena mereka kemarin habis menang EWC, kalau gue jadi mereka sih gue pengennya di 1 tahun full ini gue menang semua turnamen sih setelah ada EWC itu. Karena kalau kita ngomongin EWC kan itu udah benar-benar seperti FPWS global ya, dunia jatuh internasional gitu. Iya. Mereka ini kan yang kedua kali harusnya ya kalau kita ngebahas tentang keseluruhan waktu yang dimanfaatkan oleh EVOS Divine berjuang di era internasional ini. Terus juga aku sempat ingat omongan Aca aja sih, karena Aca ini salah satu player yang baru bisa internasional. Debutnya tuh di EWC udah bisa jadi MVP sekaligus angkat piala, tapi juga dia tetap ambis untuk setidaknya bukan cuma jadi juara dunia, tapi mereka juga pengen jadi juara di Southeast Asia. Salah satunya Passport juga bisa mereka manfaatkan. Bisa banget. Dan kita bakal lihat sesaat lagi. Banyak sekali streamer di sana. Harusnya ada streamer Indo juga. Ada tadi ada Bang Webda.
Ada Bang Jack juga. Ada Bang Jack. Bang Asmi ada juga Oh di sana. wow, streamer. Bukan. Bukan ya, Bukan, kirain. bos gitu. Kirain dia streaming juga. Enggak. Ya, dan kali ini kedua Oke. coach akan berjabat tangan untuk bentuk fair play. Karena sesaat lagi match kita yang pertama akan segera dimulai antara R7 yang akan melawan EVOS Divine. Nah, itu dia momen yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan kita semua, karena seperti yang kita bahas tadi bahwa EVOS Divine adalah salah satu tim harapan terakhir kita di match hari ini. Mengenal Araki Kaju sudah tereliminasi dengan skor yang tidak cukup memuaskan lebih tepatnya. Dan sekarang EVOS Divine mungkin juga dengan track record yang kita tahu bahwa EVOS lagi menyala abang, lagi bersinar banget. Menyala abang dah. Menyala abang, apa? Abang dah. Abang dah. Menyala abang dah. Oke, kita sudah mulai mendengar adanya genderang peperangan yang sudah dikumandangkan. Game pertama antara R7 Movie Star melawan perwakilan dari Indonesia, EVOS Divine. Here we go, survivors. Yes, ini dia round pertama. Kita akan menyaksikan bagaimana EVOS Divine akankah mereka bisa membuat kemenangan jadi lebih mudah, atau R7 adalah lawan yang cukup sulit untuk mereka, mengenal juga lawan yang mereka miliki punya kemampuan yang cukup berbeda daripada EVOS Divine. Dan lihat pembagian dari setiap tim cukup terlihat, tapi jangan melihat R7 sedari tadi mereka nggak mau diem di tempat yang sama. Aimgat sudah tercek, bahkan ada 2 player daripada R7. Sayangnya Aimgat tidak bisa menjaga badan dengan cukup baik. Ray pun ter-take down. 2 player dari EVOS Divine masih ada. Dila coba untuk menggunakan jalan yang tidak begitu terlihat oleh EVOS Divine, tapi lihat bagaimana Kocel sendirian saja. Sayangnya tereliminasi juga, membuat round pertama dipegang oleh R7. Aduh. Aduh abang. Bukan kabar baik ini. Kalau ngelihat 1-0 di awal tuh agak shock dan juga agak trauma mengingat kejadian yang menimpa tim RRQ di match sebelumnya gitu. Dan harapan kita di round yang kedua, walaupun teman-teman dari EVOS Divine harus melakukan saving, mereka bisa setidaknya menumbangkan beberapa player dan ngerebut senjata yang dimiliki oleh player-player dari R7. Dan sudah mulai bergerak kali ini. Hux berada di bagian paling atas menggunakan Kingfisher-nya. James King sudah mendapatkan damage, tapi medikasi masih bisa dilakukan. James King kali ini mengetahui posisi seorang Ray. Raiden sudah diaktifkan tapi tidak terkena terhadap siapapun, membuat skill yang menjadi sangat useless barusan. Sementara EVOS juga tidak ingin terpancing dengan fight jarak jauh yang coba diberikan oleh R7. Coba untuk diinisiasi oleh R7. Sementara Kocel dengan Desert Eagle ya kali ini sudah memantau pergerakan seorang Joker. Rasha masih bersembunyi. Rasha masih cukup sabar. Sudah ada seorang Hux yang akan berhadapan di sana, tapi seorang Ray berhasil di pick off. Joker tembak oleh seorang Rasha, tapi belum ada impact yang cukup terasa. Kocel yang turun ke bagian bawah pun nampaknya harus menerima beberapa tembakan langsung, membuat Kocel juga harus tumbang. Menyisakan seorang Rasha, anak sekecil itu sendirian melawan 4 orang sekaligus. Kita akan lihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang Rasha. Bisakah dia menculik 1-2 player dari R7? Ternyata tidak cukup kuat. 2-0 untuk R7 Movie Star. 2-0 tidak baik untuk tim Indonesia. EVOS Divine lebih tepatnya, dan lihat kesabaran Joker tadi. Dia tahu bahwa di depannya ada Rasha, tapi dia memilih untuk berdiam diri terlebih dahulu. Sabar. Nunggu Rashanya nembak, nunggu Rashanya fokus ke arah yang lain, baru dia gangguin Rashanya untuk benar-benar ngebuat dia nggak bisa ngasih follow up teman-temannya. Dan yang cukup disayangkan adalah dengan gameplay yang dimiliki oleh R7, ternyata EVOS Divine terbawa dengan agresivitas yang mereka miliki. Mereka cenderung agak sedikit kesulitan untuk menghandle permainan yang santai yang dimiliki oleh R7. Sementara lihat dia player dari EVOS Divine sudah mulai bergerak ke arah sebelah kiri. Melihat adanya 1 player dari R7, ada Hux lebih tepatnya di depan sana, agak sedikit
Bahaya juga posisi dari Ray dan benar terculik seorang Ray. Bahkan enggak, Kucel dan Rasya pun sama. Secepat itu bermusnahkan. Ada apa sebenarnya dengan tim Indonesia? 3-0. Nggak ada balasan. Hey, wake up. Wake up, EVOS Divine, please. Kalian itu juara EWC baru banget kemarin. Kalian harus bertindak dan berlaku layaknya sang juara EWC gitu. Masa 3-0? Udah boleh bangun lah, udah boleh serius. Ayo. Ini udah setengah perjalanan. Udah setengah perjalanan ini. Wah, kalau sampai kosong juga gue udah nggak ngerti lagi. Kata-kata apa lagi? Mungkin abis ini gue bakal pulang. Jangan dong, Ngambek. jangan dong. Jangan. Bercanda ya Bang El. Nggak serius loh ini Bang El. Oke, Ray mulai maju. Moment akan dilakukan terhadap satu player yang terpisah dari kawanannya. Joker berhasil untuk di pick off oleh seorang Ray. Senjata akan diambil tentunya, sementara Rasya masih menahan pergerakan 3 player sekaligus dari R7 yang coba melakukan flanking ke arah dirinya. Rasya masih cukup bersabar kali ini dengan VSK yang berada di tangannya, sementara Hux dengan Desert Eagle-nya coba untuk menunggu pergerakan dari lawannya. Ray tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Ray ingin langsung berhadapan dengan siapapun yang berada di depannya. Tapi ada Katon yang langsung dilemparkan barusan. Burning damage yang diberikan sangat-sangat menyulitkan, dan Raiden pun connect langsung ke arah seorang Rasya. Emgatnya tumbang, begitu juga dengan seorang Ray. Menyisakan Rasya dan juga Kocel. 3-2 bukan kabar yang cukup baik, tapi Dela masih bisa ditumbangkan. Rasya berhasil mendapatkan 2 bahkan. Coba untuk di-end oleh seorang Rasya, apakah bisa? Ternyata ada gol yang masih bisa melindunginya dan berhasil untuk di-revive kembali. Games King. Rasya bertukar posisi. Ada shifter yang digunakan para Games King. Hasil setidaknya memberikan damage terhadap seorang Rasya, tapi Rasya masih belum menyerah. Rasya masih memberikan perlawanan. Rasya berhasil mendapatkan 1 dan Rasya berhasil menumbangkan 2 player dari R7, dan itulah Rasya, Miracle Boy, sang MVP dari EWC. Itu dia, luar biasa. Dan kita udah gak heran ya dengan performa Rasya di jarak sedekat itu dengan snipernya. Presisi aim yang dimiliki Rasya itu luar biasa. 2 player dia handle dengan begitu tenang. Itu bukan sesuatu yang common loh. 2 player dari R7, sementara dengan keadaan mereka cukup jauh dikalahkan. Dan kali ini round selanjutnya juga akan dimulai. Lihat bagaimana posisi dari Ray yang sedikit demi sedikit tercicil damage, bahkan ter-take down bersama dengan Emgat lagi-lagi. 2 player pertama dari EVOS Divine ternyata tidak begitu baik performa mereka hari ini. Sementara adanya Games sudah berhasil men-take down seorang Kocel, dan Rasya sendirian menjaga jarak dari teman-temannya, membuat Rasya ternyata cukup kesulitan untuk bisa menghandle 4 player sekaligus. Dan harus Oh my God, Rasya masih bisa untuk menculik seorang Joker, tapi sayangnya follow up dengan begitu baik dilakukan oleh R7. Emgat belum dapetin poin eliminasi, nggak punya assist. Ray dapetin 1 doang, Kocel juga dapetin 0 poin eliminasi, tapi asisnya 2. Ini bener-bener. Jadi mereka udah bener-bener harus step up. Dan di round kali ini, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus menang. Karena kalau kalah di round ini, menurut gue game 1 udah selesai. Tapi dari segi perlengkapan, EVOS udah bisa buy all. Ada Emgat yang beli AC-80-nya barusan. Joker kali ini dengan AWMY dan juga VSK-nya. Rasya cukup sekarat di sana, terkena 1 tembakan dari AWMY barusan. Ray sudah mendengar adanya step di bagian atas. Rasya coba untuk melakukan regrouping dengan teman-temannya kali ini. Sementara dari seorang Ray masih cukup mobile pergerakannya di bagian bawah. Dan harusnya step sudah mulai didengar. Informasi diberikan oleh seorang Dela. 1-on-1 situation kah dengan seorang Ray? Tapi Ray hanya menggunakan Kingfisher kali ini. Langsung di pick off begitu saja. Sementara Joker yang terpisah dari kawanannya coba untuk di-flank oleh seorang Rasya. Tidak mendapatkan hasil apapun. Dela terkena gigit dari zona yang mulai sakit kali ini.
Rasha sekarat langsung terkena tembakan kedua dari AWMY, tapi Games King berhasil ditumbangkan oleh seorang Rasha, terkena headshot dia di sana langsung. Joker memberikan perlawanan dan Kocel juga akan tumbang. Crosshair yang tepat terpilih ke dada seorang Kocel barusan, sementara Hux kali ini berhasil ditumbangkan seorang Rasha. 5 poin eliminasi didapatkan oleh Rasha sendirian. Match point dong untuk R7 dengan 5 round yang sudah dikumpulkan. Satu saja round yang berhasil diamankan oleh EVOS Divine, dan ini juga lagi-lagi menjadi tanda tanya kan. Asis pun belum ada. Sementara Ray juga masih jadi orang pertama yang gampang banget menculiknya gitu. Dan gue rasa emang gameplay di jarak jauh mereka ke bawah permainan dari R7 agak kurang cocok sih untuk keunggulan yang dimiliki dari EVOS Divine. Jadi gitu, kita tahu bahwa adanya Santino yang dimiliki oleh Rasha, tapi gak berarti Rasha harus menang sendirian. Dan Ray kali ini sudah mulai berusaha untuk mencari informasi terlebih dahulu, bahkan teman-temannya menjaga di arah bawah. MK dan juga Kocel berusaha untuk regroup. Ada damage sudah mulai masuk dari Games King, tapi MK sayang sekali ada terculik bersama dengan Kocel. Ray turun, respect turun di posisi yang cukup berbahaya, dan untungnya masih ada gol yang bisa terpop up di arah bawah sana. Regroup coba dilakukan bersama dengan Rasha, tapi sayangnya Rasha harus terculik dan membuat EVOS Divine dikalahkan dengan begitu cepat. Satu skornya. Kok dijatuh nih? RRQ juga sama lagi barusan 6-1. Jangan bilang EVOS di match kedua 6-0 juga. Kalau bener ya 6-0. Gue curiga mereka janjian. Kok bisa gitu loh? Tim Indonesia semua. Kok senyum-senyum? Gak ada Habis dibantain 6-0. Agak Masih bisa curiga saya. ketawa. Kok bisa ya senyum-senyum? Kita loh gak bisa senyum. Kok apa namanya siapa nih? Bisa. Kenapa? Aku udah jauh banget ngebayangin nanti malam harus ngecast. Oh, kenta kerjain ya. Kalau Apa aku bersihkot ikut. Kan kalau ada perwakilan Indonesia lebih panas. Ikut lagi ikotin nih. Bentar. Plan. Oi bos. Oi. Coba boleh ya, EVOS ya. Ikut kedua ya. Oh itu mati. tolonglah ini. Masalahnya gue gak ada yang bisa gue analisa. Pure EVOS kalah dari segi apapun. EVOS kalah barusan. Benar. Yang main tuh cuma Rasha. Setuju. Dari hasil poin aja udah jelas gitu kan. Dari poin kill kan jelas. Terus juga gimana momentumnya tadi. Ini temponya bener-bener mostly Ray dulu, baru MK, habis itu Kocel nyusul. Gitu. Atau gantian MK dulu habis itu Ray. Kayak gitu, Rasha udah paling terakhir gitu ya. Bro, udah gak bisa berwords lagi. Tapi menurut para netizen yang lagi pada nonton di platform manapun, apa yang terjadi dengan tim EVOS dan juga tim RRQ? Benar, coba kita lihat analisa dari kalian, karena kita nggak bisa. Ini sama banget template Bisa gua banget. analisa barusan ya, emang kalah dari segala aspek. Ada Drive kalah, Fajar kalah, gak ada menang-menang. Yang menang dari EVOS Divine ya cuman kalau dia ada sniper aja gitu. Secara pengambilan Oke siapa? kelihatan banget. Aneh banget. Gampang tebaknya gitu, gampang ditebaknya oleh teman-teman. Ya tapi apapun itu, semoga game kedua gak terjadi lagi, dan semoga EVOS Divine bisa bounce back, bahkan bisa main lebih. Aduh. R7 Move Star masih 0 aja. Karena untungnya masih ada kesempatan buat satu langkah kalah. Coba punya naik dulu. Kalau kalian kalah, Nanti coba nyaku juga. kalau kalian selesai ya memang sih kalian istirahat. Tapi masa sih mau selesai lower bracket? Guys. Ada juga nggak sih istilah gitu kan. Banyak orang-orang survivors yang lagi nonton berharap banyak gitu loh. Gue yakin yang kecewa tuh bukan kita doang pasti. Coba kalian bayangin
orang-orang, karena ini bener-bener dua tim Indonesia, hey. Respect. Yuk, keluarkan spiritmu Ibos. Oke, bagus. Yang masih semangat Ibos, masih bisa luar biasa. Katanya mau ngomong siapa? Itu mah Coach Adi. Coach Adi ngomong gitu emang. Iya, tapi kan Coach Adi. Coach Adi. Playernya mah kan bisa aja ngomong. Bukan Skyla. Kalau segala yang main, Mainin abang sih. Kata juara ini main aja ya. Acakan. Ya Allah ini para King Indo. Buat semut mainnya. Bener Tiara. Tiara mewakilkan kita semua. Tiara adalah kita semua. King Indo. Makin semangat tuh mainnya. kita kan punya dua harapan gitu ya, karena si Gazi ada Ibos. Let's go bro. Tapi kenapa dua-duanya Menang guys. agak transisi gitu sama match RRQ kalau misalkan di game Bye guys. Aku mau lanjut main sama gitar dah. Bye. Nantiin dulu. karena udah banyak banget. Too many surprise by surprise. First the RQ, then later the Ibos Divine. I cannot believe that they couldn't make it to the end today. But overall, in our next match right here, we will have Lost versus Movie Star by 7, which is a match of the result that I've never think of. But I think that maybe two teams playing against each other, they be kind of fun and interesting to me as well. และนั่นแหละค่ะก็ตามที่น้องบอกเลยเนาะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่คิดเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็เกิดขึ้นไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้า Jadi mana? Oh. กันเลย First of all, represent to all of you, Team Lost.และแน่นอนค่ะมีหนึ่งทีมแข่งขันไม่ได้มันต้องมีคู่แข่งของเขาและนี่คือทีม Movistar R7 Hello please welcome their opponents Movistar R7 Saban, saban. ตอนนี้นะคะสองทีมเข้าโพสิชั่นประจำที่เรียบร้อยพร้อมทำการแข่งขันมากงั้นไม่ต้องทำอะไรให้รอเยอะแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวความสนุกมันจะสนุกซะเปล่าๆเพราะฉะนั้นขออนุญาตส่งไปที่นี่ต่อให้กับชาวแคนเดอร์ I think two of our teams right now are getting prepared and they are really want to get into the game and find out which position to be for this game but now not letting you guys wait for because I understand that you guys are really happy at this moment so let's head back to the Shoutcasters Alright, terima kasih banyak Yuki dan juga Yonsul ya. Kita lanjut masih Survivors di Free Fire All Star Class Squad Ninjas Class tentunya bersama Spanish Rocket dan King Kodok. Tadi kita udah melihat sayang sekali Indonesia dua-duanya sama aja, sama-sama 2-0 juga ujungnya. Betul, kan memang kan EVOS X RRQ gitu kan kolaborasi, jadi setia kawan. Benar-benar. Kalau RRQ-nya buat Justin, ya EVOS juga pengen buat Justin juga gitu kan. Ini masih ada waktu kali besok, abang butuh waktu buat main dulu kan. Oh iya, iya. Jadi harus spare waktu di situ. Itu kan siang ini kan cosplay Spiderman itu kan. Betul. Fotonya lewat di. Betul. Iya dong. Iya, itulah namanya si cosplay Spiderman. Kemarin soalnya datang langsung ya. Datang langsung dikasih kamera juga beberapa kali. Oh, iya. Makanya kan itu ditonton.
ke pasar malam. Pasar malam? Iya, itu beli baju love Thailand. Oh iya benar. Gantungan kunci kan? Gantungan kunci. Iya. Sama abang mau makan malam juga. Iya. Bener juga. Jadi waktunya emang singkat padat dan jelas gitu. Betul. Tempat lainnya ngapain? Ngikut Adin. Oh iya. Jalan-jalan santai. Jalan-jalan itu rapanya udah aktif tuh mereka tuh ya kan 10.000 langkah. Iya, benar. Nah, langsung masuk Epic aja teman-teman ya. Swiss stage kita untuk Lost dari Brasil melawan Movistar R7 dari Meksiko atau Latam. First bandnya tentunya dari Lost ada Saint dan juga ada 124 dari Movistar R7 ini. Tadi kita lihat juga gimana kemenangan Lost di game kedua melawan Naranjo, dia nge-ban Saintnya juga dan langsung first picknya Oscar tadi. Dan berarti Movistar langsung ambil Tatsuya mengingat skill dash satu-satunya berarti setelah Oscar ada Tatsuya dan Iris. Oke, ini bakal jadi agresif permainannya karena tadi kita juga lihat gimana Movistar sebenarnya mencoba bermain agresif dan jokernya selalu mendapatkan momentum dan juga si Games King gitu kan. Ya, Games King Ngelawan jujur gua ngeliat Games King ini bahkan sekarang bisa bilang nih Games King ini nggak sebanding lagi sama Raja Iblis ya, lebih jago Games King. Raja Iblis kita justru harus gugur gitu kan. Tapi Legacy dan juga Chrono juga yang akan terlepas ke arah Lost, artinya Oscar akan dapat pengetahuan ekstra kali ini untuk berada di garis terdepan. Mereka masih punya Ignis sebenarnya untuk bisa diambil juga maupun diambil sama Movistar, ternyata Ignisnya mungkin akan diambil sama Lost. Tadolo nih, Orion ini salah grafik kan nih. benar kan karena Orion juga habis kena adjust loh. Oh, Secara patch update ya habis kena adjust loh Orion. nah, oh enggak nih harusnya. Soalnya kemarin Fluxo ambil Orion, ternyata itu ada trouble, salah pick. Iya. Jadi makanya randomnya ke Orion terus rematch lagi. Makanya gue tanya langsung nih, beneran gak nih dengan sadar atau salah pick nih Movistar R7? Betul. So, kalau tiba-tiba langsung menghilang gini dia beneran salah. Enggak, udah salaman. Oh, udah. Aman. Oke. Aman. Bisa salaman dulu di situnya. Sip. Udah salaman dia. Nah, berarti sesaat lagi kita akan segera masuk ke dalam matches-nya. Penasaran banget nih Shuriken round atau pistol round bakal seperti apa dan akhirnya kita ngeliat logo Free Fire yang gak blur, gak kan lo Ya. kalau di Vietnam kan biasanya di atas dulu ya. Betul. Nah, udah ada musik, berarti sudah siap, sudah ready. Gak apa-apa, Indonesia tidak ada lagi, tapi yang jelas kita akan mencari siapakah yang akan menjadi juara dan menjadi ninja sejati di Ninja Class kali ini. Let's go, kita masuk ke dalam game yang pertama antara Lost versus R7 dan sudah ada observatory yang bakal menjadi tempat pertarungan awal dari pistol mode atau shuriken mode kali ini. Dela Games King berada di sisi yang sama, tapi Delanya udah terculik lebih dulu, lebih cepat. Games King juga bakal coba dilawan sementara Rigby Bewan kalah dia dan langsung kehilangan 2 anggota sekaligus walaupun lawannya tumbang. Tapi lihat impactnya, 2 tukar 1 tidak seimbang sama sekali. Udah ada Flamethrower juga firewall maksud gua yang bakal coba untuk dilempar terlebih dahulu, berhasil untuk menutupi beberapa pergerakan yang bisa diinisiasikan juga oleh R7 pastinya. Joker bersembunyi tapi udah mulai kebaca juga. Udah ada kunai api yang mengganggu Joker juga harus coba di take down. Serangan 2 arah dan Has juga harus kandas sehingga 1-0 dibuka dengan cepat oleh Lost. Ya, mantap banget first round yang cukup mulus untuk Lost sendiri. Tadi kita bisa lihat gimana pertama Dela yang kena first pick, habis itu si Games King yang kena first pick, sementara Has sama Joker juga memang ada di side yang berbeda. Posisinya tadi Joker juga harus go-in terlalu jauh, dia muter jauh ke belakang mau banting kanan sambil berada di angle-angle butanya si Lost. Tapi karena Lost tahu itu kelamaan tuh kalau kita nungguin orang yang sebelah kiri dari POV-nya Lost, makanya dia langsung banting kanan juga, berada di posisinya si Dela dan juga si Games King. So, di round selanjutnya di recap down melihat gimana Adonan siap dengan kunai apinya sudah meledak di sana. Ada wall of fire juga yang siap dikirim. Seorang Khas
berdampak apapun. Dela sekarang lumayan mempertaruhkan nyawanya setelah merasakan adanya sebuah last freeze datang. Chrono pun juga sudah terbuka dari arah Lost. Tapi yang menjadi menarik sekarang, Games King udah ada di atap. Dia dapetin vision yang lebih maksimal harusnya. Dan gak boleh disia-siain nih opportunity berada di atap kayak gini dari seorang Games King untuk teman-teman dari si Movistar R7. Dibuka lagi di sana wall of fire Dela, tapi ternyata khas gak bisa dilindungi, harus dicabuk dan juga dibaca begitu saja menggunakan psyche dari seorang MT Sexy. Seorang Landonan bersama dengan Mixer Tigonya yang sangat merepotkan sekali. Itu dia berubah dulu sedikit menjadi bijiran tapi gak merubah keadaan. Los sekarang dikejar oleh teman-teman ya pelan-pelan dari Movistar R7 ini udah mulai membaca sebenarnya dari game pertama. Los ini memang mengandalkan bagaimana mereka juga ayu. Jadi kalau diajakin head to head mereka tuh akan setuju, mereka tuh akan mau. Maka dari itu head to headnya dari R7 gak boleh 10-1. Tapi pada saat satu orang kelihatan muncullah follow up, muncullah bala bantuan dan membuat kondisinya kumpul jumlah. Itu yang mencoba diinisiasi oleh R7 berkali-kali sehingga pada akhirnya Los juga berdampak. Los juga harus menerima resiko yang cukup berat. Cakra kali ini muncul dan akan coba disebutkan benar. Tapi juga kita masih berdahulu ledak-ledak di sana. Dan juga yang seksi kali ini masih bisa Rippy terkena Ada boy. elektroterapi. Tapi lihat bagaimana sana Games King bisa seksi banget dengan tentu saja Games King masuk ke arah yang